Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya di Inkatu Channel. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami tetap sehat dan kuat. Itu semua karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan dan mengajarkan kami dan mengokohkan iman kepercayaan kami di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan buat kita hari ini terambil dalam Markus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus dibuka bukan dengan kelahiran Yesus, tetapi kemunculan Yohanes Pembaptis. Ialah tokoh yang mendahului kedatangan Sang Mesias untuk membukakan jalan baginya dan menggenapi setiap nubuat dari Nabi Yesaya. Saudara-saudara, dalam budaya Romawi pada masa itu, ketika seseorang yang berkuasa akan tiba di suatu kota, seorang utusan akan mendahuluinya untuk memberikan pengumuman kepada rakyat di kota itu. Bagi mereka, jelas bahwa sosok yang lebih penting bukanlah sang utusan, melainkan orang yang datang berikutnya. Dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, baptisan merupakan tanda yang dapat dilihat ketika seseorang memutuskan untuk bertobat. Tujuan dari khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan umat dalam menerima Yesus sebagai anak Allah. Lain halnya dengan baptisan air. Yesus datang untuk membaptis orang-orang dengan Roh Kudus yang akan memberi seluruh kehidupan kekal kepada seseorang. Utusan yang membuka jalan bukanlah tokoh utama dari berita Injil itu. Pribadi anak Allah yang menebus manusia dari dosa dan membaptis umatnya dengan Roh Kuduslah yang menjadi pusat pemberitaan. Kesetiaan Yohanes Pembaptis sebagai utusan bisa menjadi teladan bagi kita umat Tuhan saat ini.
ketika kita diberi waktu dan kesempatan untuk melayani, kita bukan pusat dari pelayanan itu, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat dari berita yang kita sampaikan. Namun bisa saja tanpa kerendahan hati kita beranggapan bahwa orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan datang karena susah payah kita. Padahal jika bukan karena kuasa Roh Kudus, tidak akan mungkin seseorang bisa datang kepada Tuhan. Ingatlah, kita sama seperti Yohanes Pembaptis yang hanyalah utusan. Yesus, anak Allah yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, yang harus menjadi tokoh utama dalam pemberitaan Injil. Teruslah kita melayani dengan sungguh-sungguh supaya kerajaannya dinyatakan dan dikenal oleh banyak orang, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah yang memberi kehidupan kekal itu kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pelayanan yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami. Mampukan kami dalam setiap pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kegiatan, aktivitas apapun yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berkati dan mampukan kami. Berkatilah orang-orang yang terus mendengarkan setiap renungan firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan menolong mereka, agar hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.